Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang kekontinuan dan Gauges fungsi monoton dan fungsi invers yang beranggota kelompok Helen Viani, Nur Komariah, Nabila Syaputri, dan Andi Lydia Rahlinda. Berikut ada subtopik yang akan kami jelaskan. Yang pertama, definisi kekontinuan. Yang kedua, teorema terkait kekontinuan dan Gauges. Yang ketiga, definisi fungsi monoton. Yang keempat, definisi fungsi invers. Dan yang kelima, teorema terkait fungsi monoton dan fungsi invers. Baiklah, yang pertama, definisi kekontinuan. Misalkan f adalah suatu fungsi real, f dikatakan kontinu di x sama dengan c apabila lim x menuju c, fx sama dengan fc. Catatan, fungsi real adalah fungsi dengan daerah asal maupun daerah nilainya merupakan himpunan bagian dari R. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila Syaputri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema yang terkait dengan kekontinuan dan Gauges. Pada definisi yang pertama, sebuah partisi pada interval I, yaitu A titik B, adalah kumpulan dari P sama dengan I1, titik IN, dari interval tutup yang tidak overlap pada A, B. Biasanya ini dinotasikan sebagai I sama dengan XI dikurang 1, XI, yang dimana A sama dengan X0 lebih kecil dari XI kurang 1, lebih kecil dari XI, dan lebih kecil dari XN sama dengan B. Lalu, titik XI yaitu I sama dengan 0, titik N. Ini dinamakan juga sebagai titik partisi dari P. Jika T terpilih pada masing-masing I, untuk I sama dengan 1, titik N, maka titik T disebut juga sebagai teks dan himpunan pasangan terurut, yaitu P sama dengan dalam kurung I1, T1, titik dalam kurung IN, TN. Pasangan terurut ini dinamakan juga sebagai partisi teks pada I. Selanjutnya, pada definisi yang kedua, sebuah gauge pada I adalah fungsi positif yang jelas terdefinisi pada I. Jika delta adalah gauge pada I, maka tag partisi P menjadi delta fine jika T elemen Lie subhimpunan T kurang delta T, T ditambah delta T. Untuk I sama dengan 1, titik N. Pada definisi 5.1, yaitu lemma, yang pernyataannya jika partisi P pada I yaitu A, B adalah delta fine dan X elemen I, maka terdapat tag TI pada P sehingga X dikurang TI lebih kecil dari delta TI. Pembuktiannya, jika X elemen I terdapat subinterval XI dikurang 1, XI dari P yang memuat X, karena P adalah delta fine, maka TI dikurang delta fine lebih kecil dari XI kurang 1, lebih kecil dari X, lebih kecil dari XI, lebih kecil dari TI ditambah delta TI. Sehingga memenuhi X dikurang TI lebih kecil dari delta TI. Nah, bisa dilihat ini ada contohnya. Jika delta I, delta 1, dan delta 2 adalah gauge pada I yaitu A, B, dan jika delta X sama dengan min delta 1X, delta 2X untuk semua X elemen I, maka delta juga gauge pada I. Sedemikian sehingga jika delta X lebih kecil dari delta 1X, maka setiap partisi delta fine adalah delta 1 fine. Ini sama saja untuk setiap partisi delta fine adalah delta
2 fine, dan seterusnya. Ini dinamakan eksistensi dari partisi delta fine. Nah, pada teorema 5.1, jika delta adalah gauge, bisa didefinisikan pada interval AB, maka terdapat partisi delta fine pada A, B. Pembuktiannya, ambil himpunan E yang dinotasikan pada semua titik X elemen A, B sehingga terdapat partisi delta fine pada interval A, X. Nah, himpunan E tidak kosong jika pasangannya dalam kurung A, X dan A adalah partisi delta fine pada interval A, X lalu X elemen A, A tambah delta A dan X lebih kecil dari B. Ketika X subhimpunan A, B, maka himpunan E juga terbatas. Ambil U sama dengan sub E sehingga A lebih kecil dari U dan lebih kecil dari B. Baiklah, di sini saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Komariah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Komariah akan menjelaskan tentang definisi fungsi monoton dan definisi fungsi inverse. Yang pertama, definisi fungsi monoton. Misalkan f terdefinisi pada suatu himpunan H, kita katakan bahwa f naik pada H apabila untuk setiap x, y anggota H dengan x kurang dari y berlaku fx kurang dari sama dengan fy. Nah, jika kesamaan kurang dari itu berlaku, maka dapat kita katakan bahwa f naik sejati pada H. Kemudian definisi serupa dapat kita rumuskan untuk fungsi turun dan turun sejati pada H. Nah, fungsi naik turun itu yang disebut dengan fungsi monoton. Selanjutnya yaitu definisi fungsi inverse. Fungsi inverse atau yang sering kita sebut sebagai fungsi kebalikan adalah sebuah fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Nah, sebuah fungsi f mempunyai fungsi inverse atau kebalikan f inverse jika f adalah fungsi satu-satu dan fungsi pada bijektif. Hubungan tersebut bisa dinyatakan seperti berikut. Nah, teman-teman bisa melihat hubungannya, yaitu dalam kurung f inverse diinverskan lagi itu sama dengan f. Baiklah, cukup penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Helen. Kepada Helen dipersilahkan. Terima kasih kepada Nur Komariah. Baiklah, saya lanjut materi yaitu teorema fungsi monoton dan fungsi inverse. Proposisi 2. Jika f naik pada A, B, maka f mencapai nilai minimum di A dan nilai maksimum di B. Pembuktian, misalkan x lebih besar dari A dan x lebih kecil dari B. Maka menurut definisi kita mempunyai fx lebih besar sama dengan fa, fx lebih kecil sama dengan fb. Jadi f mencapai nilai minimum di A dan nilai maksimum di B. Fungsi bijektif berlangsung pada saat jumlah anggota domain sama dengan jumlah anggota kodomain. Tidak terdapat dua atau lebih domain berbeda dipetakan ke kodomain yang sama, serta pada setiap kodomain mempunyai pasangan di domain. Perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Berdasarkan gambar dari pemetaan di atas, pemetaan pertama menunjukkan fungsi bijektif karena jumlah anggota domain sama dengan jumlah anggota kodomain. Kita lihat di pemetaan kedua, bukan merupakan fungsi bijektif, sebab pemetaan tersebut hanya berlangsung fungsi pada domain D dan E, dipetakan ke anggota kodomain yang sama.
Pemetaan ketiga bukan fungsi bijektif sebab di anggota kodomain ada berjumlah 9, tidak ada anggotanya di anggota domain. Di kodomain 9 itu tidak mempunyai pasangan pada anggota domain. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata serta kekurangan dalam penyampaian kami. Dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.